Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di bab yang kedua, yaitu tentang himpunan, dengan subpokok bahasannya yaitu himpunan dan penyajiannya. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai di sini ada 3, yaitu yang pertama, membedakan himpunan dan bukan himpunan. Kedua, menyatakan suatu himpunan. Dan yang ketiga, menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Oleh karena itu, disimak dengan serius ya. Baik, kita mulai dengan konsep himpunan. Konsep himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipadankan dengan kata kumpulan, kelompok, atau grup. Misalnya dalam biologi, kita mengenal kelompok flora, kelompok fauna, dan di dalam flora itu juga terdapat kelompok dikotil, kelompok monokotil, dan lain-lain. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian mengenal berbagai jenis suku, misalnya suku Ambon, suku Jawa, suku Bugis, dan lain-lain. Kalau dalam matematika sendiri, contohnya itu seperti kumpulan bilangan bulat, kumpulan bilangan asli, kumpulan bilangan prima, dan lain-lain. Jadi intinya, istilah kelompok, kumpulan, itu dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Tapi, tidak semua kumpulan termasuk dalam himpunan. Kenapa? Coba kalian amati beberapa contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Nah, bagian kiri ini terdapat kumpulan yang termasuk himpunan. Misalnya, kumpulan siswa kelas 71 yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian, kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Dan kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini jelas, kita bisa identifikasi. Yang diidentifikasi itu anggota-anggotanya. Misalnya, kumpulan binatang yang berkaki 2. Ada ayam, ada bebek, ada burung, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kumpulan yang tidak termasuk himpunan? Misalnya, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, atau kumpulan makanan yang lezat. Nah, kumpulan-kumpulan tersebut, anggota-anggotanya itu kita tidak bisa identifikasi dengan jelas. Nah, lezat di sini relatif ya, karena tidak semua orang memiliki selera makan yang sama. Kemudian misalnya juga kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Kata pandai ini juga relatif. Misalnya, menurut Ibu Arin, Nina adalah siswa yang pandai. Tapi menurut Ibu Yati, Nina siswa yang kurang pandai. Nah, hal ini tidak jelas, sehingga tidak bisa diukur, dan termasuk bukan himpunan. Nah, dari contoh-contoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek yang dimuat suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Nah, disimpulkan dengan E, jadi bacanya elemen. Kemudian, suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital, ya, huruf besar, seperti A, B, C, sampai Z. Dan, benda atau objek yang termasuk dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Kita langsung masuk saja dengan contohnya ya. A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Sehingga, nah ini, nama himpunannya ditulis dengan huruf besar, kemudian anggota-anggotanya diisi dalam kurung kurawal. Bilangan cacah yang kurang dari 6, jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kemudian, P adalah himpunan huruf-huruf vokal, sehingga, nah jadi P-nya itu huruf besar, dan anggota-anggotanya diisi dalam kurung kurawal. Nah, sekarang kita masuk dengan menyatakan himpunan. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu dengan kata-kata. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi ditulis P
dalam kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi ini dengan kata-kata ya. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi ya. Misalnya P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi tulisnya seperti ini dan dibaca P adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X lebih dari 10 dan kurang dari 40. Dan X anggota bilangan prima. X di sini peubah ya anak-anak. Jadi kita bisa mengganti X dengan nilai tertentu. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, ini contohnya. Kita pakai contoh yang sama ya. P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi tulisnya seperti ini ya. Ingat, nama himpunannya huruf besar dan anggota-anggotanya itu diisi dalam tanda kurung kurawal. Anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma ya. Masih ingat bilangan prima kan? Yaitu bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Karena yang dicari itu antara 10 dan 40, berarti mulai dari 11 sampai 37. Nah, sekarang kita lanjut dengan himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota. Nah, himpunan kosong ini dilambangkan atau disimbolkan dengan dua tanda, yaitu kurung kurawal dan lingkaran yang bergaris. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Kita lihat anggota dan anggota dari A, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ya, tidak ada anggota bilangan asli yang kurang dari 1. Sehingga A itu himpunan kosong. Dan ditulis seperti ini ya. Baik, contoh yang kedua. M adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Jelas bahwa tidak ada anggota bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 2 itu bilangan genap ya. Jadi M termasuk dalam himpunan kosong. Kemudian untuk contoh yang ketiga, R adalah himpunan siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Tidak masuk akal ya. Jadi R dia merupakan himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak mungkin ada siswa kelas 7 yang umurnya di bawah 7 tahun. Sampai sini paham ya anak-anak? Baik, kita sekarang masuk dengan himpunan semesta atau dilambangkan dengan S. Jadi, himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Ya. Kita langsung ke contoh saja ya supaya lebih paham. Misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yaitu S adalah himpunan 10 bilangan asli pertama. Yang kedua, S adalah himpunan bilangan ganjil. Yang ketiga, S adalah himpunan bilangan cacah. Dan yang keempat, S adalah himpunan 1 sampai 7. Jadi maksudnya adalah anggota-anggota yang ada di A, dia termuat di semua himpunan semesta yang sudah disebutkan tadi. Misalnya, S adalah himpunan 10 bilangan asli pertama. Nah, kita sesuaikan dengan anggota-anggota di A. Jelas ya bahwa 1 sampai 7 itu merupakan 10 bilangan asli pertama. Kemudian, S adalah bilangan ganjil. Jelas ya bahwa anggota-anggota di A itu anggota-anggotanya bilangan ganjil. Kemudian, S adalah himpunan bilangan cacah. Jadi, anggota-anggota di A juga merupakan bilangan cacah. Paham ya? Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yaitu, nah ini, S adalah himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, sampai dengan 10. Yang kedua, S adalah himpunan bilangan asli. Yang ketiga, S adalah himpunan bilangan bulat. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita masuk dengan pembahasan yang terakhir di materi ini yaitu tentang diagram Venn. Jadi diagram Venn itu salah satu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar.
Nah, dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup yang sederhana dan notka-notka untuk menyatakan anggotanya. Kita langsung masuk pada contoh yang pertama. S adalah himpunan yang anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan A dengan anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggotanya 5 dan 6. Nah, kalian perhatikan di sini ada persegi panjang ya. Kemudian di sudutnya itu ada S. Ini namanya himpunan semesta. Nah, kalian perhatikan untuk himpunan A, anggota-anggotanya itu 1, 2, 3, 4 dan diberi notkah ya. Kalian perhatikan anggota-anggota himpunan A dibatasi dengan kurva tertutup yang berbentuk lingkaran. Begitu pula dengan himpunan B, ya, dengan anggotanya itu 5 dan 6. Tak lupa untuk menaruh notka ya. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk himpunan S, anggotanya yang belum terpasang, yaitu 7. Karena 7 merupakan anggota dari himpunan semesta, jadi dia berada di daerah persegi panjang atau di luar dari kurva lingkaran himpunan A dan B. Nah, contoh yang berikutnya, kalian perhatikan himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan M dengan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan N anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Coba kalian amati anggota-anggota dari himpunan M dan N. Nah, rupanya di situ terlihat ada dua anggota yang sama, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar diagramnya jadi bagaimana ya? Kalian perhatikan ya. Baik, pertama kita buat dulu persegi panjangnya ya. Kemudian di sudut kiri atas itu lambang himpunan semesta. Dan kemudian kita gambarkan kurva tertutupnya. Nah, ini kurvanya itu berpotongan karena ada anggota yang sama antara himpunan M dan himpunan N. Anggota yang sama itu kan 3 dan 4. Nah, kemudian kita tinggal mengisi saja anggota-anggota himpunan M dan anggota-anggota dari himpunan N. Kalian perhatikan kembali anggota dari himpunan S yang belum terpasang yaitu 7. Jadi sama seperti contoh yang pertama, kita letakkan 7 di dalam persegi panjang, tentunya di luar dari himpunan M maupun himpunan N. Sampai sini paham ya? Nah, untuk contoh yang terakhir, diketahui himpunan semesta dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan X, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota himpunan Y itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira bagaimana bentuk diagram Venn-nya ya? Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita buat dulu persegi panjangnya dengan sudut kiri atas itu himpunan semesta, lambang. Kemudian kita buat kurva tertutup berbentuk lingkaran untuk himpunan Y yang berisikan anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kalian perhatikan kurva tertutup dari himpunan X seperti ini. Kenapa? Karena himpunan X dia memuat semua anggota dari himpunan Y, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan himpunan X masih ada satu anggota lagi, yaitu 5. Nah, 5 ini kita letakkan di luar himpunan Y. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat kembali di himpunan semesta yang anggotanya masih tersisa 6 dan 7. Nah, 6 dan 7 ini kita letakkan di luar dari himpunan X dan Y, yaitu dia berada di dalam persegi panjang ya. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali kan? Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya ya. Sudah Ibu share di Edumu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.